Di video kali ini saya akan mereview sebuah gaming headset dari Gigabyte Aorus, yaitu Aorus H1, yang headset ini merupakan salah satu line-up gaming headset terbaru dari Gigabyte Aorus yang beberapa waktu lalu masuk ke Indonesia. Dan ada beberapa fitur utama yang di-highlight dari headset gaming Aorus H1 ini, yaitu untuk speakernya sudah menggunakan 7.1 surround sound yang akan memberikan sensasi nyata dalam sebuah permainan, serta mikrofonnya sudah terdapat fitur ENC atau Environment Noise Cancelling yang akan membantu meminimalisir noise yang masuk ke mikrofonnya ini, serta adanya LED RGB di body drivernya ini, yang akan mempresentasikan bahwa Aorus H1 ini adalah sebuah headset gaming kekinian. Untuk sebuah gaming headset dari brand besar seperti Gigabyte, Aorus H1 ini sederhana banget untuk item yang diinkludkan di paket penjualannya. Karena di paket penjualannya hanya terdapat headsetnya sendiri yang terbungkus plastik dan selembar kertas user guide saja. Ya, hanya itu saja yang kita dapatkan di paket penjualannya, tanpa ada pouch atau sparing aircap tambahan. Desain dari gaming headset Aorus H1 ini terlihat gaming banget karena adanya LED RGB di body driver. Biarpun LED RGB-nya ini hanya berbentuk ring tipis, tapi akan sangat terlihat mencolok saat digunakan, dan juga adanya aksen garis di body driver bagian tengahnya ini. Gigabyte Aorus menamai desain dari gaming headset ini dengan gaya desain neon punk yang terpancar dalam kegelapan, dari kilauan logam yang berkualitas tinggi yang menampilkan estetika futuristik di kegelapan malam. Material yang digunakan di Aorus H1 ini menggunakan plastik di body driver, kulit sintetis di airpad dan headband, serta metal di rangka headbandnya. Untuk kualitas plastiknya cukup tipis tapi solid, dan headset ini itu cukup ringan, beratnya hanya di 290 gram tanpa kabel. Kabelnya sendiri belum braided dan agak kaku karena lumayan tebal dan berkualitas, dan panjang kabelnya ini 2,2 meter. Terdapat inline audio control untuk mengontrol beberapa fungsi di headset ini, seperti untuk mengatur level volume, mute dan unmute mikrofon, mode lighting RGB, dan untuk mengaktifkan fitur ENC atau noise cancelling di mikrofonnya. Untuk audio kontrolnya ini berbahan plastik berwarna hitam doff dan lumayan solid. Di sini terdapat lampu indikator yang hanya untuk mengetahui fungsi ENC di mikrofon dalam kondisi off atau on saja, dengan nyala merah untuk ENC off dan nyala biru untuk ENC on. Dan untuk koneksi interface di kabelnya menggunakan USB 2.0 yang konektor USB-nya sayangnya belum menggunakan konektor gold plate. Untuk bahan airpad menggunakan full kulit sintetis yang lembut dan berbentuk oval dengan diameter medium, dan padnya itu cukup tebal serta paddingnya nyaman banget kalau digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama 2 mingguan ini saya sering menggunakan headset ini untuk bermain game Dota 2 dengan durasi rata-rata 30 menit sampai 1 jam, dan selama durasi rata-rata itu saya sering sama sekali nggak melepas headset ini karena telinga yang nggak nyaman atau pengap. Tapi telinga saya masih sangat nyaman biarpun bahan airpadnya ini full kulit sintetis. Dan keuntungan lain dengan bahan airpad yang berbahan kulit sintetis seperti ini, tentunya kekedapan suara akan baik sekali karena isolasi di telinga pastinya akan lebih maksimal dibanding airpad dengan bahan fabric. Untuk bahan kulit sintetis yang lain di headset ini yaitu di headbandnya. Headbandnya nggak tebal banget tapi masih ada bagian yang empuknya biarpun tipis. Dan model adjuster di headbandnya ini dengan model adjuster yang ditarik ke atas, dengan travel saat ketarik ke atasnya lumayan jauh. Dan untuk saya yang kepalanya lumayan besar, headset ini tuh masih pas dan nyaman antara jarak headband yang menempel di kepala dengan posisi airpad di telinga saya. Untuk clamping di Aorus H1 ini menurut saya lumayan keras, tapi pengalaman saya setelah pemakaiannya cukup lama, clampingnya nggak terasa-nakan banget di telinga. Tapi rasanya itu pas dan nyaman. Untuk kenyamanan yang kurang di headset ini itu menurut saya hanya di body aircap-nya yang hanya bisa di-adjust untuk tilting saja. Dan tiltingnya pun cukup pendek, tidak bisa in atau out, dan juga tidak bisa dilipat saat kita gantung di leher. Hanya ini saja yang menurut saya jadi kekurangan di segi kenyamanan dari headset ini. Untuk mikrofon di headset Gigabyte Aorus H1 ini bukan mikrofon yang detachable, tapi mikrofon yang fleksibel, dan tentunya bisa diatur dengan mudah ke berbagai arah, dan panjangnya 15 cm dari pangkal ke ujungnya. Dan di ujungnya ini terdapat lampu indikator ketika posisi mikrofon saat di posisi mute atau unmute. Tipe mikrofonnya ini sudah mikrofon unidireksional yang mempunyai impedensi di 2,2 ohm, frekuensi respon 100 Hz sampai 10 kHz, dan tingkat sensitivitasnya 42 +- 3 dB. Ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon headset Gigabyte Aorus H1. Di sini saya merekam di Adobe Audition 2020 dengan settingan volume mikrofonnya di 100% di kontrol panel Windows dan di software Aorus H1 audionya. Rekaman ini saya rekod di waktu malam hari dengan lingkungan rumah saya di daerah pedesaan yang masih cukup banyak hewan malam. Dan ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofonnya ketika fitur noise cancellingnya saya nonaktifkan. Dan ini adalah suara asli dari mikrofonnya tanpa saya edit sama sekali. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas audio yang dihasilkan dari mikrofon headset Gigabyte Aorus H1 ini ketika fitur noise cancellingnya saya nonaktifkan.
Dan ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon headset Gigabyte Aorus H1 ketika fitur noise cancellingnya saya aktifkan. Di sini saya merekod di software yang sama yaitu di Adobe Audition 2020 dengan settingan volume yang sama juga yaitu di 100% dan kondisi waktu dan lingkungan yang sama juga. Setelah saya playback hasil suaranya ini, fitur dari noise cancelling di mikrofonnya ini benar-benar bekerja dengan baik dalam meredam suara bising yang masuk ke mikrofonnya ini. Untuk bermain game-game in voice chat seperti PUBG, Dota 2, atau yang lainnya, tentunya mikrofon di headset Aorus H1 ini nggak ada masalah sedikit pun. Karena suara yang dihasilkan, biarpun fitur ANC atau noise cancellingnya tidak diaktifkan, suara yang dihasilkan dari mikrofonnya ini masih tetap clear dan masih sedikit sekali noise yang masuk ke mikrofonnya. Gaming headset Gigabyte Aorus H1 ini menggunakan driver 50 mm dengan impedensi 32 ohm plus minus 15%, frekuensi respon di 20 Hz sampai 20 kHz, tingkat sensitivitasnya 112 dB plus minus 3 dB, dan sudah support virtual 7.1 surround sound yang bisa diaktifkan dengan software Aorus H1 Audio. Software ini bisa kita download di website Gigabyte tentunya, dan interface softwarenya ini sederhana banget dan sangat mudah dimengerti. Di software ini ada menu equalizer untuk men-setting tinggi rendah suara bass, treble, dan yang lainnya. Dan ada fitur 3D on yang kalau diaktifkan akan lebih mendramatisir suara yang dihasilkan. Serta adanya beberapa preset suara untuk simulasi di kondisi teater, bedroom, living room, dan koridor. Untuk menaikkan atau menurunkan volume mikrofon, untuk mengaktifkan virtual 7.1 surround-nya, dan untuk mengaktifkan fitur noise cancelling di mikrofonnya. Serta adanya beberapa fitur menarik di software ini yaitu fitur voice magic function untuk menghasilkan beberapa suara seperti suara cowok, cewek, bayi, dan monster dari mikrofonnya. Untuk karakteristik dan kualitas suara dari gaming headset Gigabyte Aorus H1 ini menurut saya balance. Untuk frekuensi suara bassnya tidak booming banget atau besar banget, cukup clear dan detail untuk mendengarkan lagu-lagu chill song, jazz, dan lagu-lagu akustik yang lebih dominan di suara instrumen dan vokal. Serta untuk bermain game-game FPS, suara langkah musuh sangat jelas terdengar di jarak yang lumayan jauh. Dan untuk game-game tertentu, fitur 7.1 surround-nya benar-benar berguna banget karena akan membawa kita ke nuansa game tersebut. Dan suara headphone headset ini tuh benar-benar keras sekali. Di penggunaan saya untuk volume, saya selalu setting di volume 2% dan maksimal 4% untuk pemakaian gaming atau mendengarkan lagu di PC. Kalau saya setting di level volume 4% ke atas, suaranya akan sangat keras sekali, bahkan ketika headset ini saya taruh di atas meja di samping saya, suaranya akan terdengar seperti sebuah speaker aktif kecil yang biasa di meja komputer. Tapi walaupun suaranya keras, suaranya masih jelas dan tidak pecah sama sekali. Nah, itu adalah review saya mengenai gaming headset Gigabyte Aorus H1 ini. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian berminat membeli gaming headset Gigabyte Aorus H1 ini, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.